Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan oleh karena kita boleh jumpa lagi atau bertemu lagi di dalam program Teduh Cornelius Media. Dan biarlah melalui program ini, melalui renungan yang akan kita dengarkan, hati kita akan lebih teduh, kita akan lebih tenang di hadapan Tuhan, kita boleh merasakan sukacita kedamaian. Dan dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita lebih dekat kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepadamu. Oleh karena dengan kami datang mendengarkan firman Tuhan, hati kami akan diteduhkan, ditenangkan. Dan ketika firman Tuhan ditaburkan, ketika kami mendengarkannya dengan saksama, kehidupan kami akan lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Inilah doa kami siap dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kabaran firman Tuhan kita pada saat ini saya beri judul tanda darah. Kita sering melihat tanda salib ketika hari raya Paskah diadakan atau dirayakan oleh umat Kristiani. Kita melihat salib di mana-mana. Kita juga boleh menjumpai salib di gereja. Kita juga menjumpai salib di rumah-rumah orang Kristen. Dan salib ini adalah ikon bahwa salib menunjukkan kita adalah umat Kristiani. Di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Keluaran pasal 12, di sana kita mengenal tanda yang ada kaitan dengan tanda salib, tetapi di sana bangsa Israel diperkenalkan dengan satu tanda, yaitu tanda darah. Salib belum diperkenalkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, tetapi secara simbol salib sudah mulai dipelajari oleh bangsa Israel melalui peristiwa yang terjadi yang dicatat di dalam Keluaran pasal 12. Saya akan membacakan 7 ayat pertama di dalam Keluaran pasal 12. Keluaran 12 perikop adalah tentang perayaan Paskah. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kalau kita melihat Keluaran pasal 12, konteks pasal ini adalah perayaan Paskah yang pertama kali. Perayaan Paskah adalah simbol bangsa Israel keluar dari perbudakan. Jadi kalau bangsa Israel keluar dari perbudakan, simbolnya dimulai ketika perayaan Paskah pertama kali dimulai menurut petunjuk Tuhan kepada bangsa Israel. Dan pada pasal 12 adalah antara pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya.
Tetapi yang paling penting yang kita akan lihat di sini adalah pada waktu peristiwa 10 tulah diturunkan untuk bangsa Mesir, maka Paskah berada di antara tulah ke-9 dan tulah ke-10. Tulah ke-9 adalah gelap gulita, lalu tulah ke-10 adalah anak sulung, setiap anak sulung baik manusia maupun binatang mati. Bagi bangsa Israel membutuhkan pertolongan agar supaya tidak ada anak-anak sulung mereka yang mati. Itulah sebabnya dalam petunjuk Tuhan pada Keluaran pasal 12 ini, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Musa untuk memberi tanda. Memberi tanda, dan tanda ini adalah tanda darah di setiap rumah-rumah orang Israel. Setiap rumah yang ada tanda darah akan luput dari kematian anak-anak sulung. Kalau tadi kita bacakan di ayat 4, di sana disinggung tentang rumah tangga. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk menyiapkan satu domba jantan yang berumur setahun ini, maka satu keluarga bisa dengan keluarga yang lain. Mereka bisa join dengan keluarga yang lain. Sehingga dua keluarga bisa mampu menyiapkan satu anak domba atau satu domba jantan. Yang perlu kita petik dari pelajaran di bagian pertama ini adalah betapa penting peran sebuah keluarga. Di dalam ayat-ayat ini tidak disampaikan bahwa siapa yang harus menyembelih domba itu pada sore hari. Tetapi kita bisa menebak di dalam kisah ini, kalau namanya keluarga, kalau namanya rumah tangga, maka yang menjadi imam dalam keluarga itu adalah pasti kepala keluarga. Ini bukan wanita, tetapi ini adalah seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, seorang ayah atau seorang suami. Jika seorang suami, jika seorang ayah tidak betul-betul memperhatikan serius keluarganya, bisa saja pada malam itu ketika Allah turun dengan kutuk yang ke-10. Kutuk yang ke-10 adalah anak-anak sulung mati. Maka rumah itu memastikan anak sulung dalam rumah itu mati. Itu berarti di ayat 4 mau mengajak kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua, betapa kita perlu serius untuk memperhatikan keluarga kita. Di sini ada peran di mana Allah menjaga umat Israel. Tetapi Allah juga meminta agar kepala-kepala keluarga memperhatikan rumah tangganya. Sekarang kita beralih kepada apa tanda darah yang bagaimana yang harus ditandai di setiap rumah Israel. Di ayatnya yang ke-7 tadi sudah katakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah. Sekali lagi di ayat 7 diulangi peran keluarga karena diberi tanda di rumah-rumah. Diulangi kata rumah di sini artinya betapa penting tanda darah bagi rumah tersebut. Dan mari kita perhatikan darah itu ditaruh hanya di 3 titik. Kalau kita perhatikan yang pertama adalah dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Kedua tiang pintu berarti kiri dan kanan. Kemudian pada ambang atas pintu. Jadi darah ditaruh di kedua atau dibubuhkan pada kedua tiang pintu kiri dan kanan. Lalu kemudian dibubuhkan juga di atas ambang. Di dalam peristiwa ini bangsa Israel belum pernah mengetahui apa itu salib. Kalau kita mempelajari sejarah, nanti kemudian di 2000 tahun kemudian, salib itu diperkenalkan sebagai bagian daripada hukuman mati kepada seorang penjahat. Tetapi kalau kita dalami ayat ini, ayat 7 khususnya, maka di sini 3 titik tanda darah di setiap rumah-rumah, khususnya di setiap pintu dari rumah-rumah Israel. Maka di sana kita mendapati kedua tiang pintu berarti kedua titik darah. Kalau kita tarik garis horizontal,
dan kemudian dari ambang atas kita tarik garis vertikal ke bawah, maka sebenarnya yang dilihat oleh bangsa Israel di pintu-pintu rumah Israel, di sana tanda darah itu adalah simbol salib Yesus Kristus. Yesus begitu mengasihi bangsa Israel. Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Tetapi tulah ke-10 harus turun kepada bangsa Mesir. Tetapi oleh karena bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa Mesir, bangsa Israel yang tidak menurut perintah Tuhan, anak-anak sulung mereka dipastikan mengalami kematian pada tulah ke-10. Itulah sebabnya untuk melindungi, untuk menjaga sebagai bukti kasih Allah kepada bangsa Israel, di setiap rumah harus ada tanda darah. Dan kalau tadi saya katakan kalau kita tarik garis horizontal dan vertikal, maka di setiap rumah-rumah daripada bangsa Israel, di sana ada tanda salib. Perjanjian lama adalah simbol-simbol. Dan perjanjian baru menggenapi setiap simbol-simbol yang ada dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya saya ingin mengarahkan kita, mari kita lihat Markus pasal 15, ayatnya yang ke-25, ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34. Kita akan melihat bagaimana perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Ayat 25, Markus pasal 15. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Sekali lagi, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Apa maksudnya ayat ini? Maksud dari ayat ini adalah ketika Yesus mulai disalibkan, ketika dia dipaku tangan dan kakinya, itu tepat jam 9 menurut firman Tuhan dalam Markus pasal 15 ayat 25. Dan kalau kita punya jam dinding, ketika kita melihat jam dinding, maka jam 9 berada pada posisi sebelah kanan. Jadi pada posisi sebelah kanan itu jam 9. Lalu kemudian ada angka lain yang muncul juga di ayatnya yang ke-33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan berlangsung sampai jam 3. Nah tadi jam 9 pada posisi kanan, sedangkan jam 12 pada posisi atas, lalu jam 3 pada posisi kiri, pada posisi saya. Jadi jam 9, jam 12, dan kemudian jam 3. Kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Markus pasal 15 ayat 25, ayat 33, dan 34, maka ketika kita koneksikan dengan Keluaran pasal 12, sebenarnya ini adalah sama dengan titik tanda darah yang ada pada pintu-pintu rumah Israel. Pada jam 9, Yesus mulai disalibkan, kemudian jam 12, tengah hari, terjadi kegelapan di Golgota hingga jam 3 sore. Dan pada jam 3 sore, Yesus mengatakan, sudah selesai. Dan kalau kita menarik garis horizontal, jam 9 ke jam 3, lalu menarik garis vertikal dari jam 12 ke bawah, kita sebenarnya sementara menemukan tanda salib yang ada di jam dinding kita. Sama Israel ketika melihat tanda darah di pintu-pintu rumah mereka. Tanda darah itu juga adalah berbentuk salib di setiap pintu rumah mereka. Demikian pula ketika Yesus menggenapi tanda itu pada kematiannya dicatat dalam perjanjian baru. Salib hadir di dalam kematian Yesus Kristus. Salib, tanda darah dalam perjanjian menunjukkan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah kita hafal, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel, ketika 10 tulah akan turun ke negeri Mesir, bangsa Israel akan diluputkan dari kematian tiap anak-anak sulung.
maka Tuhan melindungi bangsa Israel dengan menyuruh mereka memberi tanda darah di rumah-rumah mereka. Demikian pula kita pada saat ini. Bisa saja hukuman akibat dosa itu akan dicurahkan kepada kita. Tetapi syukur kepada Allah, Dia telah memberikan Yesus Kristus mati untuk saya dan saudara-saudara. Sehingga memberikan kita jaminan bahwa kita seharusnya mati seperti anak-anak sulung dalam perjanjian lama. Tetapi oleh karena kita percaya kepada Tuhan, Yohanes 3:16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Darah domba di perjanjian lama tidak berarti apa-apa. Itu hanyalah simbol kepada darah seorang yang memberikan nyawanya untuk kita. Dan saya akhiri dengan satu ayat di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-28. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-28. Dengan bunyi demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tentu darah domba tidak dapat menyelamatkan manusia. Darah domba yang dibubuhkan di tiap-tiap pintu rumah Israel tidak dapat menyelamatkan orang Israel itu sendiri. Tetapi darah dari anak domba adalah simbol Yesus Kristus. Jadi sebagaimana Yesus menjamin keselamatan kita saat ini, Yesus telah menjamin keselamatan bangsa Israel pada waktu lalu. Setiap rumah-rumah daripada umat Israel, di sana Yesus tersalibkan. Ketika Yesus menjamin mereka, Yesus juga menjamin kita hari ini. Pertanyaan untuk kita, apakah kita mau terus percaya kepada Yesus? Kalau kita percaya kepada Yesus, kadang kita merasa bahwa Tuhan, apakah saya nanti selamat atau tidak? Tapi pekabaran hari ini mau memberikan kita hati yang tenang, hati yang teduh, bahwa Yesus akan menyelamatkan kita. Yesus sudah berkarya. Yesus sudah buat karya ajaib dengan mati di atas kayu salib. Dan janji Yesus, kalau Dia datang kedua kali, Yesus akan menjemput saudara dan saya, akan tinggal di rumah yang tidak akan ada dosa lagi. Tidak perlu di sana akan ada pengorbanan lagi. Tidak perlu di sana ada tanda darah lagi. Kenapa? Karena Yesus menjamin bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Kalau saudara menghargai Yesus, marilah kita hidup tetap percaya kepadanya, tetap setia kepadanya. Dengan demikian, maka biarlah apa yang Yesus telah buat, karya ajaibnya untuk mati bagi kita, tidak sia-sia. Sehingga ketika Yesus datang, kita boleh beroleh keselamatan yang Yesus telah janjikan untuk kita semua. Biarlah melalui renungan ini, kita memiliki hati yang tenang untuk bersyukur kepada Yesus untuk perbuatan ajaib yang Yesus telah buat untuk kita. Mari kita akhiri dalam mendengarkan renungan melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini akan memberitahukan kembali kepada kami betapa besar kasih Allah bagi dunia ini. Bahwa Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kami. Yesus Kristus mati untuk kami. Tanda darah sebagai tanda keselamatan bagi setiap orang di rumah-rumah Israel. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib adalah tanda bahwa Yesus menyelamatkan kami. Dan pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua, kami yakin bahwa kami akan ada di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di hati kami. Robah hidup kami. Kalau kami kadang tidak setia kepada Yesus, jadikanlah kami umat-umat Tuhan yang setia. Sehingga dengan demikian ya Bapa, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kami boleh beroleh keselamatan yang Tuhan janjikan untuk kami. Inilah menjadi doa kami. Hamba berdoa untuk Cornelius Media. Biarlah melalui sarana ini banyak orang terberkati. Dan dengan banyak orang terberkati, maka banyak orang disiapkan
bagi kerajaan sorga, bagi kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Kami sudah berdoa, bawa doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.